Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ergil Faldi dengan NIM 2215101139 akan menjelaskan tentang praktik pengolahan limbah cair rumah makan dengan memanfaatkan limbah tempurung kelapa dan limbah rambut. Konsep dan latar belakangnya, parameter utama menjadi target pengolahan limbah cair adalah minyak dan lemak, BOD, COD, dan TSS. Parameter tersebut secara langsung menurunkan kualitas air, mengganggu ekosistem perairan, dan menimbulkan masalah operasional pada sistem drainase. Yang digunakan media yang pertama adalah karbon aktif dari tempurung kelapa yang memiliki daya absorpsi tinggi terhadap senyawa organik larut yang dominan dalam limbah rumah makan seperti deterjen, senyawa penyebab bau, warna, serta bahan organik penyumbang BOD dan COD. Struktur pori yang luas memungkinkan karbon aktif mengikat pencemar tersebut secara efektif. Selanjutnya adalah limbah rambut, memiliki sifat hidrofobik dan lipofilik yang sangat sesuai untuk limbah rumah makan yang umumnya mengandung minyak dan lemak tinggi dari aktivitas pengolahan makanan. Rambut berfungsi sebagai media filtrasi awal untuk menyerap dan menahan minyak lemak sehingga mencegah penyumbatan dan meningkatkan kerja karbon aktif. Pada tab berikutnya, kombinasi kedua media ini efektif meningkatkan efisiensi pengolahan limbah domestik rumah makan secara sederhana, ekonomi, dan ramah lingkungan. Konsep limbah mengolah limbah atau waste to waste street waste diwujudkan melalui pemanfaatan sisa limbah sebagai media pengolah limbah cair rumah makan, sehingga satu unit limbah digunakan untuk mengurangi dampak limbah lainnya. Dalam perspektif ekonomi sirkular, proyek ini mendorong friction reuse, recycle, serta memperbanyak siklus hidup material. Nilai tambah tercipta karena limbah diolah menjadi produk fungsional berbiaya rendah yang dapat diaplikasikan pada sistem pengolahan limbah secara kecil. Keunggulannya ramah lingkungan dan berkelanjutan, biaya relatif rendah, efektif untuk pencemaran dominan, dan operasionalnya sederhana. Kalau untuk kelemahannya sendiri, kapasitas absorpsi terbatas, tidak optimal untuk semua parameter, serta memerlukan pengolahan secara rutin. Berikut adalah desain konstruksi prototipe yang kami gunakan. Yang pertama ada wadah penampungan awal, yang mana itu adalah inlet untuk menuju ke filtrasi. Media filtrasi berikutnya melalui stop keran. Media filtrasi berikutnya adalah limbah rambut yang diapit oleh batu kerikil. Lanjut ke media filtrasi berikutnya yaitu arang batu kelapa, dan setelah itu dialirkan lagi menggunakan keran ke bak hasil olahan yang itu adalah outletnya. Sudah setelah filtrasi. Tahapan preparasi dan aktivasi tempurung kelapa pertama adalah pembersihan dan pengeringan tempurung kelapa, karbonisasi, pemanasan, dan oksigen untuk menjadi arang. Selanjutnya adalah penghalusan dan pengayakan, dan terakhir adalah pencucian dan pengeringan. Untuk limbah rambut sendiri ditempatkan sebagai lapisan terpisah pada media filter pertama dan berfungsi sebagai pre-filter, bukan dicampur dengan media lain. Rambut diletakkan setelah wadah penampungan awal dan diapit juga oleh kerikil sebagai penahan. Fungsinya menyerap minyak dan lemak pada limbah rumah makan. Pertimbangan desain media filter, pertama ketebalan lapisan filter. Ketebalan ditentukan untuk menjamin waktu kontak yang cukup antara air limbah dan media. Selanjutnya ukuran partikel karbon aktif tempurung kelapa. Ukuran dipilih tidak terlalu halus agar loss permukaan tetap besar namun tidak mudah menyumbat. Selanjutnya kepadatan ikatan rambut. Rambut disusun tidak terlalu padat agar minyak dapat terpangkal tetapi aliran air tetap lancar mengalir. Selanjutnya faktor operasional yang mempengaruhi, pertama laju air, kedua ada resiko penyumbatan, ketiga stabilitas aliran gravitasi, dan keempat kemudahan perawatan. Implementasi dan pengujian di lapangan, pertama dari metode pengambilan sampel, yaitu sampel diambil secara grab sampling atau sesaat dari saluran limbah rumah makan pada jam operasional. Sampel dikumpulkan dalam wadah bersih, kemudian dianalisis, dan sebelum analisis sudah parameter yang diukur meliputi minyak, lemak, BOD, COD, dan TSS. Tapi karena keterbatasan kami tidak menggunakan pengujian di laboratorium dan hanya melihat secara fisik dari warna dan kekeruhan. Selanjutnya prosedur pengujian kinerja prototipe. Pengujian dilakukan dengan sistem aliran gravitasi tipe batch. Limbah cair dimasukkan ke wadah penampungan awal dengan volume kurang lebih 10 liter, kemudian dialirkan secara terkendali melalui filter rambut dan karbon aktif untuk menggunakan stop keran. Waktu kontak menggunakan laju alir alami sistem dengan rata-rata 5-10 menit per siklus batch. Kendala dan solusinya, kendala utama meliputi fluktuasi karakteristik limbah, penyumbatan pada media rambut akibat minyak tinggi, serta laju alir yang tidak stabil.
Selain itu, keterbatasan di ruang makan juga menjadi hambatan. Solusi yang diterapkan antara lain pengaturan bukaan keran untuk menstabilkan aliran, penataan ulang kepadatan rambut, serta penggantian atau pencucian media secara berkala. Nah, analisis efektivitas. Perbandingan visual bisa dilihat pada gambar yang mana ada sebelum dan sesudah difiltrasi. Hasil pengolahan menunjukkan perubahan fisik yang signifikan. Sebelumnya, air berwarna keruh pekat berbau anyir dan terdapat lapisan minyak di permukaan. Sesudahnya, air menjadi jernih, transparan, dan tidak berbau, serta lapisan minyak hilang total. Kesimpulannya, kombinasi media kerikil, arang, dan rambut efektif menyaring TSS dan minyak. Refleksi dan pada pengembangan. Analisis biaya dan kenaikan ekonomi. Dari segi biaya, prototipe ini lebih murah dibandingkan sistem pengolahan sederhana berbahan kimia atau IPAL. Media utama berasal dari limbah tepung kelapa dan rambut, sehingga biaya hanya difokuskan pada wadah dan PVC. Secara ekonomi, sistem ini layak diterapkan karena biaya investasi awal kecil, biaya operasional yang rendah, dan perawatan juga sederhana. Dampak lingkungan yang lebih luas. Penerapan sistem ini berdampak positif terhadap lingkungan dengan menurunkan beban pencemar limbah cair rumah makan sebelum dibuang ke saluran umum. Juga memanfaatkan limbah tempurung kelapa dan rambut, mengurangi timbunan limbah padat dan mendukung konsep ekonomi sirkular. Untuk rekomendasi pengembangan prototipe, pertama, penambahan unit fitoremediasi. Selanjutnya, sistem aerasi sederhana untuk meningkatkan degradasi biologis benda organik, optimasi desain dan skala agar mampu menangani debit limbah yang lebih besar, kombinasi dengan unit disinfeksi jika air hasil olahan akan digunakan ulang, dan panduan sikat untuk perawatannya, membersihkan dan mengganti media rambut secara berkala, mengecek laju aliran air, dan membersihkan sumbatan pada pipa, mengganti atau meregenerasi karbon aktif jika kualitas menurun, serta menjaga wadah tetap tertutup dan bersih untuk mencegah bau dan serangga. Pelajaran dari Project Blast Learning sebagai mahasiswa kesehatan lingkungan yaitu memberikan pemahaman bahwa permasalahan lingkungan nyata membutuhkan solusi yang aplikatif, murah, dan sesuai kondisi di lapangan. Juga melatih kemampuan berpikir kritis, kerja tim, dan integrasi teori dengan praktik, serta menanamkan kesadaran bahwa inovasi berbasis sumber daya lokal dapat menjadi solusi berkelanjutan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.